sebenarnya tadi yang dibilang sama Pak Bupati ya, kalau kita kodim kerja sendiri Sulit. ya agak sulit lah. Dan Satgas terbaik itu cuma judulnya saja. Iya. Dan Satgas itu bukan Superman. Kita kerja sendiri nggak bisa, Mbak. Tuh. Super team, semuanya terlibat, Mbak. Malam juga sampai jam 2 masih di lokasi beliau. Pak, ini gimana nih, Pak? Mari sama-sama membangun, mari membangun bersama-sama demi terwujudnya masyarakat asahan sejahtera yang religius, maju, dan berkelanjutan. Hai sahabat Kartika Podcast TNI Angkatan Darat, rasanya hari ini saya senang dan bangga sekali karena narasumber saya kali ini baru saja dinobatkan sebagai Dansatgas terbaik dan juga juara 1 lomba karya jurnalistik Tentara Manunggal Membangun Desa ke-124 di tahun ini. Dan langsung saja sudah hadir bersama saya Letkol Infantri Muhammad Basarewan selaku Dandim 0208 Asahan dan juga yang terhormat Bapak Bupati Asahan Bapak Taufik. Selamat datang, izin. Terima kasih, Mbak. Sebelumnya saya ucapkan selamat Dandim atas juara 1 LKJ-nya di tahun ini dan juga dinobatkan sebagai Dansatgas terbaik. Tepuk tangan dulu. Nah sebelum itu Dandim, untuk mendapatkan posisi juara 1 ini tentu kan gak mudah ya. Karena kalau kita boleh tahu ada berapa sih peserta yang mengikuti LKJ ini dan juga kira-kira apa yang sebenarnya membuat Dandim bisa menjadi juara 1? Baik, terima kasih, Mbak ya. Dari Satgas TMMD ke-124 ini ada 50 Satgas kabupaten maupun kota. Mungkin kriteria-kriteria untuk menjadi juara itu sebenarnya semua Satgas sama lah. Semua Satgas terbaik, Mbak. Cuma di antara terbaik ada yang terbaik lagi, Mbak. Jadi pengalaman-pengalaman kita untuk menjadi Dansatgas terbaik itu ada beberapa kriteria. Yang pertama mungkin ada istilahnya checklist atau daftar penilaian yang harus kita laksanakan. Contohnya untuk LKJ ya, ada 3, ada elektronik, online, maupun media cetak. Kami yang kendala di daerah itu rata-rata media-media itu harus kita verifikasi dulu, Mbak. Apakah ini sudah terdaftar di media pers atau belum? Itu syarat utama mungkin dari rekan-rekan media mungkin udah tahu ya, Mbak. Kita verifikasi dulu, terutama media online atau media cetak. Karena beberapa kali kami ikut lomba terkendalanya tidak terverifikasi, Mbak, ke Dewan Pers terutamanya gitu. Demikian, Mbak. Jadi ada tiga kategori dan juara 1 ini menyangkut ketiga-tiganya ini. Betul sekali, Mbak. Luar biasa. Dan itu apa yang diangkat oleh Dandim? Kok bisa sepertinya jadi menarik untuk mungkin juri atau dalam penilaian sehingga ketiga kategori itu masuk? Baik, terima kasih, Mbak. Penilaian yang kami ngambil itu ada 3 aspek. Yang pertama itu fisik, non fisik sama keunggulan. Kalau fisik seperti biasa lah, Mbak. Ada pengerjaan jalan. Kebetulan kami kemarin sama Pak Bupati diberikan kesempatan, oke, kita pembukaan jalan sekali ngocos jalan sepanjang 1263 meter di situ. Itu yang fisik. Kalau yang non fisik ya seperti biasa lah, Mbak. Ada penyuluhan kesehatan, bela negara, wawasan kebangsaan, mitigasi, narkoba, teroris, pendidikan, pertanian, perkebunan, peternakan, semua di situ. Yang lebih hebatnya lagi, ini yang merupakan program unggulan Bapak Kasat, terutama TNI Manunggal Air Bersih. Itu kita diberikan istilahnya setiap wilayah itu 5 sumur. Nah itu yang menjadi keunggulan kita. Yang kedua masalah RTLH, itu juga kita diberikan target. Oke, Pak Dandim bisa nggak 5? Oh bisa. Habis itu ada kegiatan tambahan lagi, mungkin kegiatan bersatu dengan alam, yaitu pembersihan pasar, sungai. Habis itu ada penghijauan, penanaman pohon keras sebanyak 1000
kita dikasih target 200 tapi kita over jadi 1000. 1000 dari 200. Dari 200 jadi 1000 itu yang keunggulan kita. Yang terakhir mungkin ada kegiatan stunting lah. Di sini kita memang diperintahkan 100, tapi sama Pak Bupati, "Oh, Pak Dandim, bisa Kak 100 jadi 200?" "Bisa, Pak." "Oke lah, kita tambahin lagi." Dari bantuan Pak Bupati juga kita jadi 100 jadi 200. Itulah yang menjadi over prestasi yang kita laksanakan di TMMD itu. Demikian, Mbak. Jadi diminta 100, bikin 200, diminta 200, betul. Bikin 1000. Itu tipsnya menjadi juara 1. Jadi kenapa nanti lomba itu semua saingannya lebihkan aja gitu. Harus ada overnya. Kalau kalau standar-standar itu istilahnya datar-datar ya. Sudahlah, datar-datar aja. Ada peningkatan lah, Mbak. Ya, di situlah kita curinya, Mbak. Orang 200, kita 300, orang 300, kita 1000, itulah keunggulannya kita. Luar biasa ya, Jin dan Dim. Kemudian kalau saya mau bertanya ke Bapak Bupati, Dim, bagaimana perasaan dan tanggapan Bapak Bupati karena wilayah Bapak ini Asahan di Sumatera Utara ya Pak ya, bisa dapat juara 1 dan juga Satgasnya menjadi yang terbaik. Ya, saya atas nama pemerintah Kabupaten Asahan dan masyarakat cukup senang, bangga kiranya Asahan itu bisa menjadi juara 1 kegiatan TMMD ini. Karena memang kegiatan TMMD ini sangat menguntungkan bagi kita dan sangat-sangat benar bermanfaat bagi masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Dandim tadi, ada kegiatan fisik dan non fisik. Termasuk salah satu dari kegiatan itu saya tambahkan juga untuk merenovasi rumah ibadah, merenovasi rumah ibadah dan pembangunan jalan. Jadi saya tambahkan sedikit, kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Dandim ini melalui TMMD ini, salah satu tadi contohnya seperti pembangunan jalan. Jadi jalan kita ini ada lebih kurang itu hampir 4-5 km. Daerahnya itu cukup strategis, berbatasan sama kabupaten kota tetangga dan juga berbatasan dengan Selat Malaka. Jadi topografinya itu memang membutuhkan kinerja yang lebih over, karena salah satu di situ daerahnya itu termasuk daerah gambut, sehingga untuk pekerjaannya kalau dikerjakan dengan pihak yang lain tentu kan memakan waktu yang lama. Dan juga kemudian yang kedua, dananya itu pasti lebih besar. Ini bisa dikerjakan dengan dana yang seefisien mungkin, tapi hasilnya maksimal dan benar dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, dengan adanya dibangun jalan ini, salah satu kami unjuk kerjasama dengan Pak Dandim, juga dimonitor oleh Pak Danrem, Pantai Timur, jalan itu menuju lokasi untuk pembukaan lahan baru untuk ketahanan pangan. Jadi kita memang sudah surplus, ada 1.200 hektar itu alih fungsi lahan dari sawit untuk mau dijadikan lahan pertanian sawah. Salah satu jalannya itu yang dibangun oleh TMMD ini melalui Pak Dandim. Jadi otomatis kami bersyukur jalan selesai, mudah-mudahan nanti lahan ini akan dibuka 1.200 hektar untuk pertanian, sehingga Asahan itu menjadi surplus. Karena salah satu Asahan ditunjuk oleh pemerintah pusat itu di dalam rencana pembangunan nasional itu termasuk salah satu untuk ketahanan pangan. Untuk ketahanan pangan dan juga untuk bioekonomi yang memang lokasinya di situ terintegrasi semua. Termasuk juga ada produk unggulan kita itu untuk ketahanan kelapa yang lokasinya sama. Makanya itulah salah satu kami memutuskan lokasi itu dibangun di situ. Kemudian yang ketiga, dengan adanya dibangun sumur bor ini untuk air bersih, lokasi yang kami tunjuk itu namanya Desa Silobonto, Kecamatan Silolaut, Kabupaten Asahan. Masyarakat itu kekurangan air bersih. Karena daerah gambut itu lebih banyak airnya itu air dari air payau yang masuk abrasi dari air laut. Jadi makanya pada saat pekerjaan Pak Dandim beserta seluruh jajarannya itu untuk mengambil sumur air bersih itu, sumur bor itu biasanya kan kalau rata-rata itu normal itu 50 meter sampai 75, ini di atas sampai 150 meter ke bawah. Dalam sekali ya, meter. Jadi ada 5, otomatis masyarakat bersyukur bisa menggunakan air bersih, sehingga kita harapkan masyarakat kita itu jadi masyarakat yang sehat. Itulah produk-produk unggulan yang dibangun oleh Pak Dandim, termasuk kita menyahuti program rencana pembangunan jangka menengah nasional.
Nah, kira-kira Pak Bupati maupun Bapak Dandim, yang menentukan wilayah di Asahan ini, bisa kita bangun nih untuk keberhasilan warganya tersendiri di wilayah tersebut, untuk kemajuannya juga di ke depan, di kemudian hari itu seperti apa kriteria yang ditentukan? Ya kalau kriteria yang kita tentukan, yang pertama itu bagaimana meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Karena salah satu dengan adanya infrastruktur yang baik, tentunya kan ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat dari segi produksi pertanian bisa keluar masuk dengan biaya kos yang rendah. Kalau selama ini jalannya rusak, tentu kan akan menambah biaya kos itu untuk angkutan transportasi. Apalagi ada pihak-pihak ketiga yang mengurangi harga, sehingga pada akhirnya masyarakat itu kan harga menjadi rendah. Jadi kalau jalannya bagus, harga bisa stabil. Contoh, misalnya gabah sekarang, gabah itu sudah ditetapkan kan oleh pemerintah pusat yang dimonitor oleh jajaran TNI itu 6.500. Kalau kemarin jalannya rusak, gabah itu sampai 5.000. Sekarang mau tidak mau, jalan sudah bagus, harga harus bisa stabil jadi 6.500. Otomatis kan masyarakat senang menerima manfaat ini. Jadi kami juga berharap ya ini bisa berkelanjutan ke depan supaya ini tuntas sampai dengan jalan yang kami sampaikan tadi 4 atau 5 kilometer. Baik, tadi kan Bupati sempat sampaikan dengan dana yang ada seefisiensi mungkin digunakan untuk membangun desa yang banyaklah permasalahannya itu kan. Nah, terkhusus alokasi dana, apakah ada dana tersendiri atau tambahan mungkin dari pihak yang berkolaborasi atau dari Bupati sendiri, Jin? Ya, kita sudah alokasikan dana melalui APBD kemarin tuh lebih kurang tuh hampir 3 miliar. Tapi dilihat dari program kerjaannya, di satu sisi kalau kita nilai kerjasama TNI Manunggal membangun desa ini kan terlibat partisipasi masyarakat. Kalau dihitung dari tenaga mereka membantu kerjasama dengan TNI ini, otomatis satu hari aja itu mereka seyogianya kan sudah mendapat satu hari itu pekerjaan itu kalau bekerja di luar itu sudah 50.000. Dikali dengan berapa jumlah masyarakat ikut membantu bersama TNI ini, otomatis ya nilainya kan pasti kalau dihitung dengan nominal lebih dari selama sebulan itu mungkin lebih hampir 100 atau 200 juta. Karena ada juga partisipasi masyarakat pembangunan, contoh misalnya renovasi musola, kekurangan keramik, masyarakat ada yang membantu biar ini tuntas selesai, Pak. Untuk pelaksanaan TMMD yang kemarin dilaksanakan di Asahan itu butuh berapa lama untuk membangun? Tadi ada sumur punya target 5, yang tadi juga harusnya 200 bikin 1.000. Nah, mungkin kan ada waktu yang dibatasi ya, Bapak izin. Betul. Nah, untuk dilebihkan seperti itu apa waktunya tidak kurang? Jadi untuk alokasi waktu dengan kemampuan yang ada, itu kan kita diberi waktu 1 bulan. Ya. Di situ kita bisa membuat suatu perencanaan. Oke lah, ini contohnya butuh waktu 40 hari. Nanti ada kegiatan pra-TMMD aja. Contohnya kalau jalan ini butuh waktu 1 bulan, berarti ya kita buat pra-TMD mungkin 14 hari sebelum pelaksanaan. Kayak kemarin kami pelaksanaannya tanggal 6 penutupannya 4 Juni. Jadi 1 bulan itu sebelum 1 bulan udah ada pekerjaan pra sebelum pelaksanaan pembongkaran itu. Jadi itu yang membantu kita. Contohnya sebelum pelaksanaan kan ada pembersihan saluran-saluran yang rusak, sungai maupun jembatan yang rusak harus kita bongkar dulu, Pak. Jadi itu kegiatan dasar sebelum pelaksanaan TMMD itu udah penyiapan dari situ, Mbak. Jadi 14 hari itu udah begitu pembukaan ya kita udah langsung main yang 1.260 meter itu udah kita bisa eksekusi lah itu. Jadi ada waktu sebelum pelaksanaan TMMD kita ada pra TMMD duluan. Itu yang memungkinkan, Mbak. Gitu. Dari tadi kan ada jalan, karena kan nggak cuma jalan ya, Bapak, yang dikerjakan ada sumur. Tadi sumur sebanyak 5. Terus apalagi yang melatar belakangi wilayah tersebut terpilih untuk menjadi lokasi TMMD? Baik, Mbak ya. Untuk lokasi TMMD itu sebelumnya istilahnya kita dari bawah lah. Ada 3 tempat yang diajukan dari Sekepayang, Pak ya, Mandoge maupun dari Silobonto. Dari 3 itu akan turun tim teknis lah untuk ngecek. Oh gini-gini dengan anggaran 3 miliar mampu nggak? Habis itu kami
bawa ke tingkat kecamatan maupun kabupaten. Disitulah musrembang itu baru kita duduk bersama Pak Bupati semuanya duduk. Disitulah Pak Bupati nyampaikan, Pak Dandim, itu kan rencana akan kita buat lahan pertanian 1.200 hektar. Boleh nggak kita buat TMMD di Silobonto? Bolehlah, pas lah. Itu kan salah satu program dari Presiden juga untuk ketahanan pangan, Pak ya. Disitulah. Nah, di situ kan kita bahas dan sebagainya. Jumlah personil, Mbak, kalau TNI naik 150, Mbak. 150 itu dari Polri, dari Angkatan Laut. Udah gabungan tuh 150. Jadi tidak bisa kita kerja, satu titik selesai, pindah. Enggak. Semua kita mainkan. Bersama. Kita gerakan semua bersama. Tapi ada leadernya di situ. Contohnya di Sumur Bor ada 5 orang leadernya. Dari TNI, Polri, masyarakat ada. Nanti di RLTH ada lagi. Di musola, rehab musola ada. Di Pembangunan MCK ada. Jadi semua berjalan, tidak per titik main selesai pindah ini, enggak. Langsung per titik. Berarti 150 personel itu terbagi di banyak titik. Betul Mbak. Itu 150 pun dibagi, Mbak. Ada satgasnya, yang bagian staf administrasi, ada yang bagian tim penyuluh, asistensi dari Polri, dari Pemda, dari masyarakat ada. Yang kerja itu 110 orang. Nah, itu yang dibagi per titik itu. Nah, dibantu sama masyarakat tadi bilang. Dari anggaran 3M, kalau dipikir-pikir, tidak mungkin lah. Dengan waktu 1 bulan selesai semua itu. Nah, kita alhamdulillah dibantu sama masyarakat. Dengan kemendungan kita dari masyarakat, nah itu yang menjadi positifnya kita untuk TMMD. Kalau kita orang kontrak, ya dibilang tadi Pak Bupati ya, upahnya udah melebihi. Ini tidak. Gitu, Mbak. Baik, nah kalau dari pandangan Bapak Bupati sendiri, apa yang membuat Bapak akhirnya setuju ya wilayah ini aja yang dibangun, kenapa tidak wilayah yang lain mungkin gitu? Sebagaimana disampaikan oleh Pak Dandim, dimulai dari perencanaan dari bawah sampai kecamatan sampai kabupaten. Kemudian kita menyusun program itu, kita sesuaikan dengan program kabupaten. Karena kan di kabupaten ada namanya rencana pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun. Ada yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kebetulan pada saat ini masuk TMMD, kita menyesuaikan dengan program yang mau kita laksanakan pada tahun ini. Jadi sinergi dia, matching dia. Jadi saya pas gitu, nyambung dia gitu. Jadi kita ya hitung waktu. Pak Dandi menyampaikan paparan kerjanya mulai di pra TMMD, pelaksanaan nanti 1 bulan gitu. Ya saya pun sempat juga berpikir bingung ya, ini selesai nggak? Ternyata pada saat mulai pembagian tugas, Pak Dandi membagi tugas, memanage dengan anggota semua. Setiap pekerjaan itu ada koordinatornya. Saya salut juga. Wah, ini masing-masing bisa bekerja bersamaan. Memanage anggota, membagi anggota, kemudian merencanakan bagaimana pembagian alokasi logistik. Ya kan, begitu juga bagaimana memonitoringnya. Kemudian setiap seminggu sekali kami koordinasi sama Pak Dandim, gimana Pak Dandim? Ini selesai, ini apa yang perlu lagi? Nah, jadi kami tetap sinergi, kolaborasi, koordinasi. Sehingga pada akhirnya sebenarnya sampai dengan 1 bulan itu nggak sampai 1 bulan udah selesai gitu. Jadi kita tinggal finishing aja. Mana yang kurang kita bersihkan gitu. Tinggal ngecek lagi, mana lagi. Mantap lah, Pak. Luar biasa. 1 bulan loh, Pak. Iya. Kalau bangun rumah rasanya 1 bulan tuh kurang gitu. Kurang. Ini bangun desa. Ini bangun desa. Dengan banyak titik-titik permasalahannya. Ditambah dengan personil yang ya seadanya dapat segitu. Tuh. Nah, tentu itu yang menjadi mungkin ada tantangan, ada hambatan, tapi tetap bisa dilakukan dan malah jadi dinobatkan sebagai dan satgas terbaik, lomba LKJ terbaik. Itu bagaimana izin? Jadi gini, Mbak, ya memang kan lokasi kita topografi itu saya sampaikan itu di daerah Pantai Timur itu berbatasan langsung sama Selat Malaka. Jadi makanya topografinya itu kan sangat sulit sebenarnya. Tapi walaupun ini menjadi satu hambatan, tapi kita buat itu, saya diterdorong sama Pak Dandim. Ini Pak Bupati, walaupun banyak hambatan, jadikan ini satu peluang katanya. Peluangnya gimana Pak Dandim? Ya, kita susun kekuatan. Dengan langsung taktik strategi TNI dikerahkan. Makanya saya pun banyak belajar juga Bapak Dandim ini. Jadi hambatan tuh kita jadikan satu peluang, susun kekuatan, kerjakan. Jadi ternyata realisasinya benar juga gitu. Saya sebagai bupati, saya orang birokrat dari
pegawai terendahan menjadi bupati. Banyak belajar juga sama Pak Dandim nih. Saling kan sinergitas, benar. Sinergi. Matching Tuh, matching. Terus apa aja nih sinergitas yang dilakukan dari pihak Kodim maupun pemerintahan? Mungkin dari Dan Satgas bisa dijelaskan. Terima kasih ya. Sebenarnya tadi yang dibilang sama Pak Bupati ya, kalau kita Kodim kerja sendiri Sulit. ya agak sulit lah. Karena saya sama beliau malam juga sampai jam 2 masih di lokasi beliau. Pak, ini gimana nih Pak? Tetap mainkan terus. Pokoknya jangan berhenti. Serangan momennya jangan berhenti. Ya. Makanya sebelum sebulan udah selesai. Betul, udah selesai. Jadi waktu kunjungan WhatsApp itu dari Pak Panglima Bakti TNI, Pak Dandim, bisa nggak dikunjungi sama Pak Kasat? Oh bisa sekali Pak. Saya laporkan ke Pak Bupati. Pak, rencananya penutupan Kasat. Oh jangan takut Pak Dandim. Tetap kita dukung, mainkan katanya. Main terus. Ayo, kayak kalau kita siap Pak. Iya. Kan Pak Bupati kan pakai baju ini kan sama dengan tentara Pak. Oh iya. Makanya kemarin penutupan di Asahan didampingi Bapak Bupati. Betul, betul sekali Mbak. Itulah yang menjadi sinergis kita lah. Bukan kita aja Pak. Iya. Pemda, masyarakat pun mendukung. Tokoh masyarakat di situ, tokoh agama yang paling terkenal di Asahan itu Tuan Susilo. Silo Laut ketiga. Nah itu yang pendirinya wilayah situ, wilayah mereka sangat mendukung. Nah kita menggalang lah beliau. Pak Syekh gimana Pak? Oke lah nanti saya ceramah di masjid, masyarakat bantu Pak Dandim sama Pak Bupati. Oh terima kasih, alhamdulillah kami bilang kan. Kalau tambah bantuan daripada masyarakat tidak bisa Mbak. Ya. Dengan lokasinya begitu bukan satu tempat ya, terpencar Mbak. Betul. Terpencar semuanya. Itu yang menjadi sinergitas integratif kita, TNI, Polri, Pemda, komponen masyarakat lainnya mendukung, pemuda dan sebagainya mendukung. Betul. Nah setelah TMMD ini selesai dilaksanakan, bagaimana respon masyarakat? Atau masyarakat sudah dikasih tahu kalau Dandimnya ternyata juara ini, juara LKJ, terus juga jadi Dan Satgas terbaik. Nah, bagaimana itu respon masyarakat setelah itu? Respon masyarakat sekarang ini mereka itu cukup bangga ya. Kemudian mereka berharap menyampaikan sama Pak Dandim, Pak Dandim kalau bisa tahun depan buat lagi lah kegiatan seperti ini gitu. Dengan Dandim yang sama. Dengan Dandim yang sama. Cuma kalau memang Pak Dandim lama-lama di sana kapan penjenjangan karirnya? Jadi artinya walaupun siapapun Dandimnya, kita berharap ini program ini bisa berkelanjutan gitu. Amin. Bisa berkelanjutan karena memang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu. Kita pun juga nanti insya Allah tuh mudah-mudahan tahun depan itu pemerintah karena melihat kinerja ini bagus ya kan, baik dari efisiensi, efektivitasnya, kita juga akan mengalokasikan tahun depan itu untuk karya bakti supaya ini berkelanjutan, ada tindak lanjutnya gitu. Supaya memang benar-benar tuntas pembangunan itu, jalan itu yang kurang, kemudian kita juga akan tambah juga untuk sarana prasarana air bersih, termasuk juga untuk kegiatan sosial penyuluhan. Salah satu contoh yang disampaikan oleh Pak Dandim ya, berkaitan stunting. Karena kan kita salah satu program itu kan program nasional, menyongsong Indonesia Emas 2045. Jadi kan harus kita mulai dari sekarang. Betul. Mulai dari ibu hamilnya, diberikan penyuluhan bagaimana untuk menjaga keseimbangan tubuh itu supaya mereka sehat, diberikan makanan yang bergizi gitu, bahkan diberikan tambahan darah, vitamin untuk menambah darah supaya menjaga stamina sampai ibu hamil itu melahirkan. Kemudian juga bagaimana menjaga anak itu setelah lahir, Pak Dandim juga mengecek beberapa posyandu untuk menjaga keseimbangan anak itu mulai usia 0 bulan sampai 58 bulan supaya mereka tetap terjaga fisiknya itu, jangan masuk kategori stunting. Nah, jadi hingga dengan program nasional lagi sekarang kan Pak Dandim juga ada membuka dapur makan bergizi gratis. Jadi di usia 5 tahun anak PAUD TK itu baru dilanjutkan dengan pemberian makan bergizi gratis gitu. Jadi berkesinambungan. Jadi ya mudah-mudahan nanti ke depan itu program ini bisa jalan, termasuk mungkin ada standar SOP-nya dari TNI ini supaya ini bisa lebih berkembang lagi, karena memang benar-benar praktis ya kan, cepat pelaksanaannya dan memang nyata gitu. Nah itu yang kita harapkan. Jadi ya saya juga atas nama pemerintah Kabupaten Asahan ya
mengucapkan terima kasih pada Pak Kasat, kemudian Pangdam 1 Bukit Barisan, Pak Danrem 022 Pantai Timur, dan jajaran Pak Dandim. Jadi jelas nampak. Disitulah bisa dilihat oleh masyarakat kemanunggalan ABRI dengan masyarakat. Luar biasa. Jadi agar mencakup lebih luas lagi pembenahannya untuk membangun desa. Menjadi asahan yang maju gitu. Kan maju. Betul. Jadi kalau sudah maju desanya, ini kan sudah dibangun. Baru nanti yang mengelola itu ada produksi pertanian apa itu, itulah yang dibentuk oleh Bapak Presiden Koperasi Merah Putih. Nah, mereka lah nanti mengembangkan desa itu dari segi perekonomian. Jadi makanya harus dipersiapkan dari sekarang melalui kegiatan-kegiatan seperti TMMD gitu. Baik. Nah, kalau ngomong-ngomong, kalau boleh tanya, di asahan itu rata-rata pekerjaannya apa Pak? Apa berkebun atau bertani lebih dominannya? Jadi ada 3 ya Pak ya. Kalau dilihat dari jumlah tenaga kerja, pertama itu memang di bidang jasa ya. Jasa itu ya seperti kami ya, pegawai PNS itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu paling banyak tenaga kerja itu di sektor pertanian. Oh, betul. Karena luas lahan kita sana itu dari 3.762 km persegi itu rata-rata dikelilingi oleh perkebunan. Jadi makanya banyak petani di sana. Perkebunan apa, Banyak Pak Bupati di sana itu? perkebunan swasta, Banyaknya. BUMN, dan juga masyarakat gitu. Mungkin seperti sawit kah yang banyak atau Sawit. Sawit. Jadi ya, kebetulan ya ditunjuk oleh program nasional itu Kabupaten Asahan itu di dalam peraturan Presiden ya nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional, Asahan itu diunjuk salah satu untuk mempertahankan komoditas, pertama sawit, yang kedua kelapa, yang ketiga karet. Baru program yang kedua lagi itu adalah termasuk ketahanan pangan. Itulah sektor yang dibangun oleh TMMD ini. Yang ketiga menyangkut masalah blue economy, bagaimana memanfaatkan sumber daya kelautan itu untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, lokasinya itu dekat juga lah dengan batas yang saya sampaikan tadi, Selat Malaka, karena itu kan laut semua. Iya. Nah, jadi terintegrasi di situ. Jadi makanya ke depan ini harus kita lanjutkan biar tuntas deh. Amin. Semoga terlaksana tahun Amin. depan dan tahun-tahun selanjutnya makin maju. Makin maju. Betul. Nah, kalau untuk Dan Satgas sendiri, untuk Pak Dandim, setelah dinobatkan sebagai Dan Satgas terbaik, apa mungkin harapan atau rencana-rencana berikutnya agar TMMD ini sukses ke depannya dan mungkin bisa dicontoh oleh dandim-dandim lain atau desa-desa lain? Terima kasih Mbak ya. Ya. Sebenarnya Dan Satgas terbaik itu cuma judulnya saja. Iya. Dan Satgas itu bukan Superman. Kita kerja sendiri nggak bisa Mbak. Tuh. Super team, semuanya terlibat Mbak. Ya, cuma kita sebagai Dan Satgas yang manajerial saja Mbak. Personil, masyarakat dan sebagainya. Kita pun bersyukur lah dibilang Dan Satgas sebagai modal kita untuk ke depan. Ya, kita pun sampaikan ke rekan-rekan prajurit, ke masyarakat. Itu sebagai amanah yang harus kita laksanakan. Kita nggak boleh sombong dan sebagainya. Kedepannya gimana? Harus kita tetap mempertahankan. Ya. Apa? Kebetulan saya Mbak Kodim 3 wilayah Mbak. Oh iya. Asahan, Batubara, Tanjung Balai Pak. Jadi tiap tahun itu ada TMMD ya. Hari ini, tahun ini Asahan. Besok Batubara. Ke depan lagi Tanjung Balai. Itu aja tiap tahun ada. Jadi ya berdasarkan pengalaman kita itu. Nah itu yang bisa kita ngambil. Tapi yang berarti tahun depan ya? Yang terbaik Asahan terus. Itu yang kenapa? Walaupun TMMD Asahan tetap wali kota Tanjung Balai. Pak Dandim, apa bisa kita bantu Pak? Saya bilang udah aman Pak, udah Bupati Asahan udah mumpuni, udah top tier itu dan sebagainya. Nah itulah. Udah tapi dikasih taktik-taktik soalnya. Taktik trik udah dikasih sama Pak Bupati semua itu. Ya, itulah kita bersyukur lah ya. Ya itu Pak Bupati ya sangat mendukung lah. Kalau kita tidak kolaborasi sama Pemda nggak bisa kita ya berjalan sendiri. Bayangkan jam 1 malam masih di lapangan sama Pak Dandim ngobrol. Contohnya Pak Bupati udah ada, otomatis stafnya ada lah. Ya. Staf saya ada, staf itu ada. Apa yang perlu kita bahas? Ini Pak, ini harus kita percepat ini Pak.
Itu. Kita pun ya bersyukurlah. Panglima kita langsung turun ke lapangan juga, dan rem panglima para staf turun ke lapangan ngecek. Oh ini Pak Dandim ini udah sesuai RAP, siap sudah. Kayaknya nggak cocok ini. Lantelisasi di keramik ya Pak Bupati ya. Keramik. Oh, siap. Jam 10 malam keramik kita itu. 3 hari sebelum kunjungan Kasat. Oh, iya. Dari 5 rumah itu harus Nah di ini keramik Bapak gitu. Kasat mungkin nonton ini nanti. Ya, itulah kami mau terima kasih ke Bapak ya. Iya. Bapak Kasat datang ke kami itu motivasi buat kami itu. Langsung keramik. Jadi kalau Keramik Bapak itu sih. Kasat gak datang, tanah aja. Tetap keramik. Oh, tetap keramik. Oh iya, iya. Karena yang kunjungan Pangdam. Oh iya betul. Pak Dandim, kita keramik, siap laksanakan. Perintah ke staf, malam ini jam 10 keramik udah nyampe, langsung dikerja. Waktu 3 hari Mbak. Jam 10 keramik selesai jam berapa ya, Jin? 3 hari dikasih waktu, dikerja tuh. Kan personil kan nggak pulang, tidur di rumah-rumah masyarakat. Di rumah masyarakat tuh ada 7, ada 8. Iya. Ya di situlah mungkin kerja. Kalau siang mungkin karena hujan, kadang-kadang kita kerja malam, itulah. Masyarakat Itu yang juga bantu ya. ya Pak. Masyarakat juga bantu. Masyarakat juga bantu Iya. di situ, ada yang bakar ayam, bakar bebek. Pokoknya udah kayak Berarti logistik aman lah ya. logistik alhamdulillah aman. Jadi tabungannya personil aman dia. Itu lagi Iya, cara iya, Mbak. betul. Gitu, Mbak. Baik. Nah, untuk dari Pak Dandim sendiri, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh semua pihak yang terlibat dalam kesuksesan TMMD ini. Baik. Terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih kepada terutama Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan yang telah memberikan motivasi, dukungan kepada kami selaku dan Satgas TMMD ke-124. Yang kedua Bapak Danrem 022 Pantai Timur juga tetap mendukung kami, tetap memberikan semangat, tetap memberikan motivasi kepada kami harus berbuat yang terbaik, sesuaikan dengan yang ada. Berbuat terbaik, tulus dan ikhlas, itu yang penting. Yang berikutnya kepada Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Ketua DPRD, Kepala PUPR, dan seluruh OPD Pemda yang turut membantu kami di lapangan dengan semangat integratif, kebersamaan, sinergitas, ya semua bisa dilaksanakan baik. Yang paling utama masyarakat Laut Cilobonto, Kecamatan Asahan, mereka semangat sekali dengan TMMD ini. Kalau bisa tahun depan TMMD lagi Pak, bisa TMMD lagi Pak. Kenapa? Dengan ada TMMD, sosialisasi masyarakat tetap terjaga. Malam kampung itu jadi ramai. Ada duduk-duduk di pos kamling, ada yang duduk di masyarakat, berinteraksi dengan baik. Demikian Pak. Mungkin dari Bapak Bupati ada tambahan? Baik, terima kasih. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Asahan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat, Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, Bapak Danrem 022 Pantai Timur, dan juga khusus ini kepada Pak Dandim ini, yang telah membangun kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Asahan dan forum koordinasi pimpinan daerah dan juga stakeholder yang ada di Kabupaten Asahan, dan juga membangun kebersamaan dengan masyarakat di dalam TNI Manunggal Membangun Desa, yang merupakan wujud daripada tema semboyan slogan pemerintah Kabupaten Asahan, Rambate Rataraya, mari sama-sama membangun, mari membangun bersama-sama demi terwujudnya masyarakat Asahan sejahtera yang religius, maju, dan berkelanjutan. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Bapak Bupati dan juga Pak Dandim 0208 Asahan yang sudah berkenan untuk memberikan manfaat inspirasi di sini bersama juga sahabat Kartika Podcast, dan semoga harapan-harapan yang tadi disampaikan juga terwujud ke depannya. Amin. Baik, dan terima kasih juga kepada sahabat Kartika Podcast. Jangan lupa untuk saksikan terus episode Kartika Podcast selanjutnya. Dan semoga ini menjadi inspirasi untuk kalian semua. Terima kasih, Pak. Izin.